Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robiatul Andawiyah dengan NIM belakang 069 dari kelas 7B. Di sini saya akan memberikan tutorial mengenai pengaplikasian Volta Matematika pada materi integral. Pada tutorial ini, saya mengambil soal dari website Devantri dan juga website MathCyber. Di sini saya sudah memasukkan 10 soal dari materi integral. Oke, langsung saja. Pada soal yang pertama, kita masukkan dulu terlebih dahulu soalnya ke aplikasi atau ke dokumen dari program matematika. Di sini dengan sintak kita integrate, karena di sini integral, jadi sintaknya integrate, fungsinya yaitu 12x pangkat 2 dikurang 4x ditambah 1, koma x. Kenapa kita memakai koma x? Karena di sini yang dicari yaitu dx-nya. Maka dari itu, kita langsung kurung tutup, lalu kemudian enter shift. Oke, karena atau kita bisa menggunakan di palet, kemudian enter. Nah, maka kita akan menemukan hasil dari pengoperasian tersebut. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Di sini kita akan menggunakan basic math assistant yang ada di palet. Kemudian kita pilih integral yang sesuai. Nah, langsung aja kita sesuaikan dengan soalnya, yaitu dt, kemudian kita enter. Oke, di sini kita menemukan seperti ini. Kemudian kita klik reduce. Nah, maka kita akan menemukan hasil yang sesuai. Oke, langsung saja kita ke soal nomor 6. Karena di sini integral yang memiliki batas, jadi kita pilih yang sesuai, yaitu yang ini. Di basic math assistant. Oke, batasnya ada 0, 0 sampai 3. Nah, di sini kita udah menemukan hasil yaitu 8. Oke, lanjut ke soal nomor 7. Di sini saya tidak akan menggunakan di basic math assistant. Jadi di sini saya akan menggunakan sintak integral. Kemudian di sini masukkan seperti ini. Di situ soalnya itu sin, kita kurung dulu, 3x. Sin 3x kurung tutup. Kemudian dikali menggunakan tanda bintang, kemudian cos kurungkan lagi 3x kurung tutup, koma, kita pakai kurung kurawang, yaitu di sini karena dx jadi kita masukkan x, koma, fungsi bawahnya itu 0 dan fungsi atasnya yaitu pi per 2. Nah, maka dari itu langsung kita kurung tutup menggunakan kurawang, baru ini. Oke, shift enter atau enter menggunakan basic assistant. Nah, di sini kita langsung menemukan hasilnya, yaitu 1/6. Oke, kita sudah menyelesaikan soal nomor 1 sampai nomor 10. Maka dari itu, tutorial dari Wolfram Matematika pada video ini sudah selesai. Oke, kita lanjut ke video tutorial yang kedua, yaitu pengaplikasian GeoGebra pada materi bangun datar, persegi, dan segitiga. Di sini langsung saja buka website GeoGebra pada Google, kemudian copy soal, sini langsung paste. Oke, ini ada soal yang pertama mengenai keliling bangun datar. Kita buat sisi yang pertama, yaitu ada E ke D dengan menggunakan segmen. Dia itu sisinya E ke D ada panjangnya 16. Kita kalau mau tahu gimana caranya sisinya itu 16, kita menggunakan click tools angle, kemudian distance or length. Nah, di sini kita mengetahui panjangnya 30, berarti dia melewati. Kita bisa kecilkan, pendekkan, dan kita harus sesuaikan. Di sini kita ubah, rename, kita sesuaikan yaitu X dengan cara klik kanan, kemudian pilih rename.
sudah selesai, kita buat bangun datarnya, kemudian kita poligonkan untuk mengetahui kelilingnya. Kita mulai dari titik E, kita pilih ada keliling, jadi kita pilih distance or length, kita klik gitu. Oke, di sini kita mengetahui kelilingnya yaitu 80. Di sini soalnya tentang bangun datar mencari luas bangun dari A, B, C, D, E, F adalah yang pertama kita membuat bangun datar terlebih dahulu menggunakan segmen, di mana kita ambil sembarang titik, yaitu selanjutnya di distance or length agar mengetahui sisi dari titik dua titik tersebut, mengetahui dari garis tersebut. Setelah itu sesuaikan dengan soal, di mana soalnya itu panjang sisinya A ke B 20 cm. Kemudian rename titiknya agar sesuai dengan soal dengan mengklik kanan. Jadi bangun datarnya kemudian dipoligonkan dari titik A ke titik A lagi. Di sini kan kemudian di sini kan diminta untuk mencari luas. Maka dari itu kita klik area dan kita klik di bangun datarnya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Saya mengambil soal dari J. Pantri. Di sini diminta untuk luas daerah yang diarsip. Pada soal ini terdapat dua bangun datar, yaitu persegi. Kita ambil titiknya terlebih dahulu menggunakan tagline, membuat garis menggunakan tagline. Agar lebih mudah mengetahuinya, kita langsung distance column aja. Nah, pada soal dia panjangnya itu 24. Karena memiliki dua bangun datar, kita buat lagi bangun datar yang satunya, yaitu bangun datar yang lebih kecil. Ini kita ambil dari sembarang. Kita buat dulu. EF yaitu 8. Oke, kita sesuaikan. Move poligon ke ujung dari persegi pertama, kemudian kita sesuaikan. Kita rotate dengan cara rotate around point untuk menghasilkan gambar seperti di soal. Di sini kita sesuaikan derajatnya. Selanjutnya hapus persegi yang belakangnya atau show object terlebih dahulu kemudian ya. Kemudian setelah selesai kita poligonkan sesuai dengan soal yang diarsip. Kita mulai dari titik D, kemudian balik lagi ke titik D. Setelah itu kita distance forward. Setelah itu kita area. Nah, kita menemukan yaitu areanya 15. Pada soal kita diminta untuk mencari keliling daerah yang diarsip. Pertama, kita akan membuat bangun datarnya menggunakan segmen. Nah, membentuk garis terlebih dahulu dari garis A ke garis dengan panjang yaitu 26. Kita rename terlebih dahulu masing-masing titiknya untuk menyesuaikan dengan soal. Setelah kita buat bangun datarnya, kemudian dipoligonkan dari titik A ke titik A lagi. Setelah itu, karena dia keliling dari yang diarsip, maka menggunakan distance or length. Dan mendapatkan hasil yaitu 116.
Pada soal selanjutnya di sini diminta untuk mencari luas daerah yang diarsir. Kita buat dulu garisnya dengan segmen, kemudian kita ubah menjadi kita rename masing-masing titiknya dengan klik kanan. Kemudian agar kita tahu panjangnya, kita klik angle, lalu distance or length. Nah, di sini kita ketahui bahwa panjangnya 40, belum sesuai dengan soal, maka dari itu kita sesuaikan terlebih dahulu, yaitu 22. Setelah jadi bangun datanya, kita poligonkan masing-masing titik dari titik A ke titik A lagi. Diminta luas daerah yang diarsir, maka karena di soal diminta luas daerah yang diarsir, maka kita klik area. Nah, di sini areanya yaitu 228.